Bab 1071 Siapa sebenarnya keluargamu? Melihat Chen Xuan selesai menelepon, Wei Guanghui langsung curiga. Kamu? Apa kamu baru saja menelepon sepupuku? Nada bicara Chen Xuan saat berbicara kepada Wei Changfeng sebelumnya sangat tidak sopan dan bahkan mengandung sedikit nada ancaman. Ini membuatnya sedikit curiga. Masih ada orang seperti Yang Cheng yang berani berbicara dengan sepupunya dengan nada seperti itu. Chen Xuan mengarahkan ponselnya kepadanya. Cari sendiri. Apakah ini nomor sepupumu? Wei Guanghui melihat lebih dekat dan langsung menggigil. Itu memang nomor sepupunya. Kalian semua. Aku. Haha, ini benar-benar seperti banjir yang melanda kuil Raja Naga. Satu keluarga tak lagi mengenali satu keluarga. Jadi, kau kenal sepupuku. Bagaimana kalau begini? Aku akan mengembalikan proyek itu kepada kalian, dan kita pura-pura tidak kenal saja. Dia sudah menyadari betapa seriusnya masalah ini. Kali ini, dia mungkin akan menendang lempengan besi. Akan tetapi, dia tidak dapat menahan harga dirinya dan ingin menggunakan kata keluarga untuk membodohi mereka. Ye Feng mencibir, siapa keluargamu sebenarnya? Kau pikir kau bisa mengambil proyekku sesukamu? Kalau kau mau mengembalikannya sekarang, aku tidak menginginkannya lagi. Wei Guanghui buru-buru menyeka keringatnya. Bos Ye, aku hanya bercanda. Aku tidak bermaksud menyinggungmu. Aku harap kau tidak melanjutkan masalah ini lagi demi sepupuku, oke? Ye Feng mengangguk. Aku bisa melupakannya. Asalkan kau memberi kami ganti rugi 100 juta yuan, aku akan membiarkanmu pergi, lanjutnya sebelum Wei Guanghui sempat terhibur. Wei Guanghui langsung memasang wajah muram. Bos Ye, apa kau bercanda? Perusahaanku bahkan tidak bernilai 100 juta yuan. Aku sama sekali tidak mampu membelinya. Ye Feng tersenyum perlahan. Tidak apa-apa. Kamu tidak mampu, tapi sepupumu mampu. Wei Guanghui tahu pihak lain tidak akan membiarkan hal itu begitu saja. Ia menggertakkan gigi dan tiba-tiba mengambil pisau buah dari piring buah di atas meja kopi. Chen Xuan tanpa sadar berdiri di depan Ye Feng. Apa yang kamu lakukan? Wei Guanghui menatap mereka berdua. Apa kalian mencoba memaksaku ke jalan buntu? Kalian mau pergi atau tidak? Kalau tidak pergi sekarang, aku akan mati di depan kalian. Dia juga dipaksa sampai pada titik di mana dia tidak punya pilihan selain melakukan hal yang ekstrim. Ye Feng tertawa lebih gembira. Oh, apa kau mencoba menakutiku? Kalau begitu, kau bisa mengakhirinya sendiri. Selama kau mati di hadapanku, aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Wei Guanghui membeku. Orang ini benar-benar tidak mendengarkan bujukan atau paksaan. Dia bahkan tidak takut akan hal ini. Kamu, jangan paksa aku. Aku sakit jiwa dan sudah lama mengonsumsi obat-obatan psikiatris. Kalau kamu terlalu memaksaku, aku akan melakukan apa saja. Kalau kau mau bertarung, cepatlah. Asal kau menusuk dirimu sendiri, aku akan membiarkanmu pergi. Aku tidak menakutimu, aku benar-benar berani bergerak. Kalau begitu, berhentilah berlama-lama dan cepatlah. Ye Feng tidak tertipu oleh tipuannya. Dia terus memprovokasinya. Wei Guanghui menggertakkan giginya. Baiklah. Jangan menyesalinya. Sambil berbicara, dia segera mengayunkan pisau buah dan menusukkannya ke perutnya. Bang! Pada saat ini, pintu kantor tiba-tiba terbuka, dan Wei Changfeng, yang mengenakan piyama, bergegas masuk. Pada saat ini, masih banyak karyawan yang menonton dari luar. Ketika mereka melihat Presiden Wei benar-benar menusuk dirinya sendiri dengan pisau buah, mereka semua terkejut. Ini sangat kontras dengan Ye Feng yang duduk di sofa sambil menyilangkan kaki. Ada apa dengan Presiden? Kenapa dia menusuk dirinya sendiri? Perlukah aku bertanya? Jelas sekali dia menyinggung orang penting yang tak mampu dia ganggu. Apa kau tidak lihat Tuan Wei juga ada di sini? Benar. Tuan Wei adalah petinggi di industri real estate Yang Cheng. Dia benar-benar khawatir. Sepertinya pihak lain punya latar belakang yang kuat. Dan apa kau tidak sadar? Tuan Wei masih pakai piyama. Dia bahkan belum sempat ganti baju sebelum bergegas. Aku tidak akan menyadarinya kalau kau tidak menyebutkannya. Sepertinya pihak lain itu sangat kuat. Bahkan Tuan Wei pun sangat takut padanya. Siapa pria tampan itu? Bukan hanya tampan, tapi juga sangat kuat. Kalau aku punya pacar seperti itu, bukankah aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan di Yang Cheng? Jangan terlalu terpesona. Apa kau tidak lihat betapa cantiknya pacarnya? Aku hanya melamun. Bang! Pintu kantor tertutup, menghalangi suara orang-orang ini. Ketika Wei Guanghui melihat sepupunya, wajahnya langsung pucat. Kakak Feng. Wei Changfeng memelototinya tajam dan mengabaikannya. Ia berjalan cepat ke arah Ye Feng. Tuan Ye, saya benar-benar minta maaf telah merepotkan Anda. Ia membungkukkan badannya, dan suaranya terdengar sangat hormat.
Ia melafalkan kata-kata, tunduk, dengan semaksimal mungkin. Wei Guanghui dan Bao Ruyan, yang berada di sampingnya, sudah gemetar ketakutan. Bagi mereka, Wei Changfeng sudah merupakan sosok yang luar biasa hebat. Biasanya, di hadapannya, mereka semua merasa gentar. Sekarang, bahkan Wei Changfeng pun begitu hormat di depan pemuda ini. Bisa dibayangkan betapa mengerikan identitasnya. Sudah berakhir, aku benar-benar mati kali ini. Mereka mengira Lingyun Real Estate adalah perusahaan yang mudah ditaklukkan, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa orang di belakang mereka begitu berkuasa. Mereka berdua dipenuhi penyesalan sekarang. Mereka pasti tidak akan memiliki akhir yang baik selanjutnya. Ye Feng mengeluarkan jeruk dari piring buah. Setelah membukanya, ia menyuapi Chen Xuan sepotong, lalu memasukkan sepotong lagi ke mulutnya, sebelum menoleh ke Wei Changfeng. Bukankah ini Tuan Wei? Sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Sepertinya berat badanmu bertambah. Mendengar ini, Wei Changfeng langsung gemetar. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Ye. Saya hanya bermalas-malasan di rumah selama ini dan tidak peduli dengan apapun di luar. Saya memang gemuk. Bibir Ye Feng sedikit melengkung. Mengabaikan dunia luar. Itu tidak benar, kan? Kenapa aku dengar dari sepupumu kalau kau yang menyuruhnya merebut proyek Lingyun Real Estate kita? Ekspresi Wei Changfeng berubah drastis. Tuan Ye, jangan dengarkan omong kosongnya. Sekalipun saya punya 100 nyali, saya tidak akan berani merebut proyek Anda. Lalu, dia tiba-tiba menamparkan Wei Guanghui. Sebaiknya kau jelaskan dirimu sendiri. Siapa sih yang menyuruhmu merebut proyek Tuan Ye? Bab 1072 Jika tak ingin mati, jangan bicara buruk tentang Tuan Ye di belakangnya. Wei Guanghui menutupi wajahnya dan terisak, aku membuat keputusanku sendiri. Aku tidak menyangka akan menyinggung Tuan Ye. Akan lebih baik jika dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi begitu dia mengatakannya, Wei Changfeng benar-benar marah. Dia menghampiri, memukul, dan menendangnya. Bajingan, tahukah kau kalau aku dalam masalah gara-gara kau? Berani-beraninya kau mencuri bisnis Tuan Ye. Sekalipun kau ingin mati, jangan ganggu aku. Sialan, aku akan membunuhmu. Sambil mengumpat, dia meninju dan menendang Wei Guanghui. Namun, ia sudah terbiasa hidup seperti pangeran. Ia sudah kehabisan napas setelah beberapa pukulan. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk Bao Ruyan. Kau, pukul dia dengan keras. Kalau aku tidak membiarkanmu berhenti, kau tidak boleh berhenti. Hah! Bao Ruyan langsung tercengang. Dia ingin dia memukul Wei Guanghui. Ini terlalu sulit baginya. Ayah! Tepat saat ia ragu-ragu, Wei Changfeng sudah menamparnya. Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin bocah kecil ini punya ide seburuk itu? Pasti kalian bajingan yang memulainya. Jika kau tidak bertindak, aku juga akan menghajarmu. Bao Ruyan merasa seperti melihat bintang-bintang dari tamparan ini. Ia tak berani ragu lagi dan bergegas berjalan di depan Wei Guanghui. Presiden Wei, maafkan saya. Saya tidak punya pilihan. Lalu, dia menamparkan wajah Wei Guanghui. Dia gemuk dan beratnya lebih dari 90 kg, kekuatan tamparan ini jauh lebih kuat daripada tamparan Wei Changfeng. Tamparan itu langsung mengenai Wei Guanghui dan membuatnya berputar 2 kali di tempat. Sial, beraninya kau memukulku. Wei Guanghui tidak berani melawan Wei Changfeng, tapi ia juga tidak sopan kepada bawahannya. Ia langsung bergegas dan bertarung melawan Wei Changfeng. Namun, Bao Ruyan memiliki keunggulan fisik. Ia dengan cepat menunggangi Wei Guanghui dan menyerang dari kedua sisi. Pak! Selamatkan aku, pembunuhan, sepupu, selamatkan aku tahu aku salah. Wei Guanghui sudah dipukuli sampai babak belur dan terus memohon belas kasihan. Akan tetapi, Wei Changfeng menutup telinga terhadap hal itu dan hanya menyaksikan kejadian ini dengan dingin. Setelah 5 hingga 6 menit penuh, kedua pipi Wei Guanghui sudah bengkak seperti kepala babi. Ia 2 kali lebih gemuk daripada Bao Ruyan. Terlebih lagi, ia tidak bisa lagi bersuara dan bisa pingsan kapan saja. Berhenti. Baru kemudian Wei Changfeng menghentikannya. Ia mengambil segelas air dari meja dan menyiramkannya ke wajahnya. Wei Guanghui akhirnya sedikit sadar, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Wei Changfeng menariknya. Kau mau mati atau hidup? Wei Guanghui buru-buru mengangguk. Aku ingin hidup. Wei Changfeng melepaskannya. Jika kau ingin hidup, berlututlah dan mohon pada Tuan Ye untuk membiarkanmu hidup. Wei Guanghui menatapnya dengan tatapan kosong. Berlutut. Dia masih tidak mengerti. Bukankah sepupunya sangat berkuasa di Yang Cheng? Mengapa dia begitu takut pada pemuda ini? Sekarang, dia malah memintanya berlutut dan meminta maaf. Bukankah ini terlalu memalukan? Melihatnya masih linglung, Wei Changfeng menamparnya lagi.
Apa kau tahu kalau Tuan Ye sekarang memegang kendali penuh atas Yang Cheng? Kalau dia mau kau mati, kau takkan hidup sampai besok. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Wei Guanghui bergidik. Ia tak menyangka pemuda yang tampak lebih muda darinya ini memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Dengan bunyi plop, ia langsung berlutut di tanah. Tuan Ye, saya salah. Tolong ampuni nyawa anjing saya. Ye Feng menyilangkan kaki dan memakan jeruk. Dia tidak berbicara. Karena dia tidak berbicara, yang lain tentu saja tidak berani berbicara. Seluruh kantor langsung hening. Setelah sekian lama, Ye Feng menghabiskan jeruk itu dan melemparkan kulit jeruknya ke meja kopi, lalu menatap Wei Changfeng. Tuan Wei, menurutmu apa yang harus kulakukan padanya? Dia tidak bertanya pada Wei Guanghui karena dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Wei Changfeng berada dalam posisi yang sulit. Ye Feng mengajukan pertanyaan sulit ini kepadanya. Ia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Sederhananya, Ye Feng tidak akan puas. Terus terang saja, saudaranya ini pasti akan berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Dia tidak akan bisa menjelaskan hal ini kepada keluarganya. Dia ragu sejenak dan akhirnya menggertakkan giginya. Semuanya terserah Tuan Ye. Saya tidak keberatan. Ye Feng tersenyum dan berbalik menatap Wei Guanghui. Wei Guanghui sedikit takut. Nyawanya kini berada di tangan pihak lain, jadi ia tak bisa menahan rasa gugupnya. Ye Feng perlahan mengalihkan pandangannya. Lupakan saja, aku akan memberikan wajah kepada Tuan Wei, aku akan mengampuni nyawanya kali ini. Wei Changfeng langsung kegirangan dan buru-buru menendang Wei Guanghui. Cepat dan ucapkan terima kasih kepada Tuan Ye atas kebaikanmu yang luar biasa. Wei Guanghui akhirnya bereaksi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa saya, Tuan Ye. Saya akan bekerja keras seperti sapi atau kuda untuk membalas budi Anda di masa depan. Sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, Ye Feng melanjutkan, hukuman mati bisa dihindari, tapi hukumannya tak bisa dihindari. Kalau aku membiarkanmu begitu saja, apa yang akan dipikirkan orang lain tentangku? Setelah mengatakan itu, dia berhenti bicara. Jelas dia menunggu penjelasan Wei Changfeng. Senyum Wei Guanghui membeku saat dia menoleh ke arah sepupunya. Ekspresi Wei Changfeng berubah-ubah. Bajingan ini yang pertama kali melanggar kontrak. Tentu saja, proyek ini harus dikembalikan ke Lingyun Real Estate. Ye Feng menatapnya dengan tenang. Hanya itu. Wei Changfeng menggertakkan giginya lagi. Saya bersedia membayar 100 juta yuan sebagai kompensasi kepada Lingyun Real Estate atas namanya. Wei Guanghui langsung panik. Sepupu, apa ini tidak terlalu berlebihan? Aku. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Wei Changfeng menamparnya lagi. Diam. Kau tidak berhak bicara di sini. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap ekspresi Ye Feng. Ye Feng perlahan berdiri dan berjalan mendekat, menepuk bahunya. Tuan Wei, Anda sungguh hebat. Saya sangat puas dengan hasil ini. Sepertinya pengembangan diri ini memang efektif. Wei Changfeng segera tersenyum meminta maaf. Bajingan ini menyebabkan kerugian besar bagi Tuan Ye, tapi kau masih menyelamatkan nyawanya. Itu sudah dianggap murah hati. Ye Feng tersenyum dan menatapnya. Karena masalah ini sudah selesai, aku pergi dulu. Kuharap Tuan Wei tidak akan seperti sepupumu dan mengingkari janjinya padaku. Kalau tidak, lain kali aku datang, tidak akan mudah untuk berbicara denganku, haha. Setelah mengatakan itu, dia memanggil Chen Xuan keluar dari kantor. Ketika Ye Feng pergi, Wei Changfeng tidak dapat berdiri lagi dan jatuh ke sofa. Wei Guanghui berjalan perlahan. Saudara Feng, apakah kita benar-benar akan memberinya kompensasi 100 juta? Bukankah ini terlalu banyak? Bocah ini. Dia tidak bisa melanjutkan karena Wei Changfeng menatapnya dengan dingin. Ingat, kalau kamu nggak mau mati, jangan ngomongin kejelekan Tuan Ye di belakangnya. Jangan coba-coba. Wei Guanghui bergidik. Tampaknya ketakutan sepupunya terhadap Ye Feng tertanam dalam jiwanya. Dalam perjalanan pulang, Chen Xuan, yang duduk di kursi penumpang depan, terus mengamati Ye Feng seperti bayi yang penasaran. Ye Feng menyentuh wajahnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada bunga di wajahku? Kamu sangat tampan barusan, kata Chen Xuan tiba-tiba. Dia biasanya sangat pendiam dan jarang mengucapkan kata-kata manis kepadanya. Hari ini benar-benar pertama kalinya seorang gadis bertubuh besar naik ke kereta pengantin. Ye Feng berbalik dan menatapnya. Ia bertanya dengan serius, kapan aku tidak tampan? Bab 1073 wanita, apakah Anda salah memahami sesuatu? Chen Xuan langsung memutar matanya. Aku bilang kamu gendut dan napasmu berat. Tapi serius, kamu tadi sangat tampan sampai-sampai aku pun sedikit terpikat. Kalau perempuan lain melihatnya, mereka mungkin tak akan bisa menahannya lagi.
Saat dia berbicara, dia mendesah. Ye Feng menatapnya dan ingin tertawa. Bukankah bagus kalau pacarmu begitu tampan? Kenapa kamu mendesah? Chen Xuan menatapnya tanpa daya. Kamu semakin menarik sekarang. Pasti akan semakin banyak wanita yang tertarik padamu. Aku takut kamu akan membenciku suatu hari nanti. Ye Feng menggenggam tangan kecilnya erat-erat. Jangan khawatir, selera makanku sudah rusak karenamu. Wanita biasa tidak pantas mendapatkan perhatianku. Pada saat ini, Lin Qianqian menelepon lagi. Halo, Qianqian, aku sudah selesai bekerja, oke, sampai jumpa lagi. Chen Xuan menunggu dia menyelesaikan panggilannya sebelum tiba-tiba bertanya, menurutmu, apakah manajer Lin ini wanita biasa? Ye Feng langsung tersenyum malu. Di mataku, selain kamu, mereka semua wanita biasa. Cek, cuma hantu yang percaya sama kamu. Meskipun Chen Xuan mengatakannya dengan nada meremehkan, senyum di bibirnya menunjukkan kalau dia sangat bahagia sekarang. Meskipun dia tahu bahwa dia sedang berusaha membuatnya bahagia, dia tetap menikmatinya. Dia sudah memikirkannya matang-matang. Selama dia bisa berbohong padanya seumur hidup, dia bisa berpura-pura tidak tahu tentang beberapa hal. Setelah Ye Feng mengirim Chen Xuan ke Lingyun Real Estate, dia bergegas ke tempat pertemuan dengan Lin Qianqian. Dari jauh, dia bisa melihat Lin Qianqian duduk di halte bus sambil membaca buku. Dia mengenakan gaun putih hari ini dan ikat kepala putih di kepalanya, memberinya kesan retro. Ditambah dengan fakta bahwa dia sedang duduk di sana membaca buku, dia memancarkan aura seorang wanita muda yang artistik. Orang-orang yang menunggu bus terus-menerus menoleh untuk mengintip. Seorang pria yang lewat bahkan hampir menabrak tiang listrik. Bukankah ini terlalu menyedihkan? Ye Feng tak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, ia menghentikan mobilnya di pinggir jalan dan membunyikan klakson. Lin Qianqian menggunakan jari-jarinya untuk menyingkirkan sehelai rambut di dahinya dan mendongak. Pemandangan ini sungguh indah. Ye Feng segera mengeluarkan ponselnya dan memotretnya. Efeknya tak kalah dengan yang ada di majalah mode. Akhirnya kamu datang juga. Aku sudah lama menunggumu. Lin Qianqian berlari sambil membawa bukunya dan duduk di kursi penumpang. Aku lihat kamu asyik banget bacanya, jadi aku nggak tega ganggu kamu. Kamu lagi baca apa? Sambil berbicara, Ye Feng mengambil bukunya dan melihatnya. Ia terkejut. Bahasa Jepang tingkat pemula. Kenapa kamu belajar bahasa Jepang? Lin Qianqian mengibaskan rambutnya. Aku membutuhkannya untuk bekerja. Ye Feng tersenyum aneh. Ini untuk kerja. Apa pengucapanmu benar? Lin Qianqian tertegun. Akurat. Kurasa begitu. Ye Feng terbatuk kering. Karena kamu serius sekali, biar aku tes. Bagaimana cara mengatakan, jangan seperti ini, dalam bahasa Jepang? Yamat, jawab Lin Qianqian dengan serius seperti murid yang baik. Ye Feng menggelengkan kepalanya, tidak, suaranya harus lebih lembut, seperti, kamu baru saja selesai berolahraga, dan kamu kehabisan napas. Lin Qianqian teringat perasaan yang biasa ia rasakan setelah berlari. Ia mengembuskan napas bak anggrek dan berkata, Yamat gelombang-gelombang-gelombang. Ye Feng merasa tidak enak. Katakan 2 kali berturut-turut. Ya, bagus sekali. Kalau begitu, ayo kita makan. Tunggu apa? Tunggu sampai bengkaknya mereda. Kamu terluka. Mau aku bantu gosok? Tidak perlu melakukan itu, kan? Lin Qianqian memesan restoran barat kelas menengah, yang menunjukkan betapa hematnya dia. Lagi pula, dengan penghasilannya saat ini di Maple Leaf Pavilion, gaji bulanannya setidaknya 100.000 yuan. Ia bahkan mampu makan di restoran barat kelas atas. Aku tidak tahu kau adalah istri dan ibu seperti ini, Ye Feng duduk di hadapannya dan berkata dengan heran. Lin Qianqian sepertinya teringat sesuatu, dan wajahnya langsung memerah. Jangan bicara omong kosong. Siapa yang mau menikah denganmu? Kali ini, giliran Ye Feng yang tercengang. Wanita, apa kau salah paham? Dia hanya berpikir bahwa dia sangat hemat dan seharusnya menjadi wanita yang hidup dengan baik. Mengapa itu melibatkan pernikahannya? Lin Qianqian menutup mulutnya dan tertawa. Lihat betapa takutnya kamu. Jangan khawatir, aku tahu tempatku. Kamu sekarang jadi taipan papan atas di Yangcheng. Gadis kecil ini sungguh tidak pantas untukmu. Ye Feng langsung melambaikan tangannya dengan rendah hati. Jangan bicara omong kosong, taipan apa? Aku lebih suka orang lain memanggilku tampan. Puff, tak tahu malu. Lin Qianqian langsung tergelitik olehnya, dan mata Ye Feng tertuju padanya, si cantik ini. Yamat. Oh ya, kamu bilang di telepon ada yang ingin kamu bicarakan denganku. Katakan, ada apa? Ye Feng mengalihkan pandangannya dengan susah payah dan langsung ke intinya. Ini tentang Maple Leaf Pavilion. Lin Qianqian hendak berbicara ketika ia mendengar suara seorang wanita di belakangnya. Lin Qianqian, kenapa kau di sini?
Apa ini pacarmu? Dia buru-buru berbalik dan melihat seorang wanita berbaju merah berdiri di sana. Wanita itu memakai riasan tebal dan lipstik merah di bibirnya. Dia terlihat cukup cantik dan mengenakan pakaian bermerek, tetapi karena suatu alasan, dia membuat Ye Feng merasa tidak harmonis. Xiao Lu. Ketika Lin Qianqian melihat wanita ini, dia langsung berdiri karena terkejut. Bab 1074. Bisakah Anda mendukung Qianqian? Xiao Lu, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Bukankah ini terlalu kebetulan? Lin Qianqian menatap wanita itu dengan heran, senyum tulus di wajahnya. Saya kebetulan lewat dan agak lapar, jadi saya biasanya tidak datang ke restoran mewah seperti itu. Senyum wanita itu agak palsu, dan dia langsung mengganti topik. Ini pacarmu. Dia mengacu pada Ye Feng. Lin Qianqian buru-buru menggelengkan kepalanya. Bukan, dia. Dia bosku. Mata wanita itu berbinar. Bosmu. Masih muda sekali. Aku ingat kamu kerja di manajemen properti, kan? Apa dia bos perusahaan propertimu? Lin Qianqian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku sekarang bekerja di toko barang antik. Senyum di wajah wanita itu langsung memudar. Toko barang antik. Qianqian, aku tidak ingin mengkritikmu, tapi kenapa kamu malah semakin parah? Setidaknya perusahaan pengelola properti masih punya jalan untuk bangkit. Bagaimana masa depan toko barang antik ini? Mungkin menurutnya, toko barang antik adalah jenis usaha kecil yang menyewa pintu depan kecil dan menaruh beberapa barang tua di dalamnya. Nada bicaranya agak meremehkan. Lin Qianqian agak malu, tapi dia tidak menjelaskan terlalu banyak. Oh ya, Xiao Lu, apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Melihat pakaianmu yang bagus, pekerjaanmu pasti cukup bagus, kan? Wanita itu langsung tersenyum bangga. Aku sekarang pekerja lepas. Lin Qianqian mengangguk. Menjadi pekerja lepas itu menyenangkan. Kita bisa bebas dan tak terkekang. Sambil berbicara, ia menatap Ye Feng. Oh ya, aku belum memperkenalkanmu. Ini teman sekamarku di universitas, Lu Xiaolu. Ini bosku, Ye Feng. Biasanya, Ye Feng bahkan tidak akan peduli untuk melihat gadis-gadis biasa ini. Bagaimanapun, dia adalah teman sekamar Lin Qianqian, jadi dia harus sedikit berterus terang. Dia segera berdiri dan mengulurkan tangannya. Halo, Nona Lu. Lu Xiaolu melirik tangannya, tetapi tidak menjabat tangannya. Ia duduk di hadapannya dengan bangga seperti burung merak. Ketika Lin Qianqian melihat adegan ini, dia buru-buru menatap Ye Feng sambil meminta maaf. Ye Feng tidak keberatan. Dia kembali ke tempat duduknya. Qianqian, bosmu pelit banget, iya. Dia traktir kamu makan, tapi cuma pesan ini. Totalnya 200 yuan, iya. Biaya merayu cewek cantik kayak Qianqian murah banget, iya. Setelah Lu Xiaolu duduk, dia menatap hidangan di atas meja dengan rasa jijik. Lin Qianqian duduk di sampingnya dan buru-buru menjelaskan, tidak, aku yang traktir hari ini. Aku memang selalu pelit. Lagi pula, kau tahu kan? Awalnya ia ingin membantu Ye Feng, tetapi tak disangka setelah Lu Xiaolu mendengarnya, raut wajahnya malah semakin meremehkan. Apa? Dia mau kencan denganmu, dan kau malah mentraktirnya. Qianqian, apa kau bodoh? Kalau seorang pria bahkan tidak sanggup menghabiskan uang untukmu saat dia mengejarmu, apa pria seperti ini sepadan dengan waktumu? Lin Qianqian mendengarnya semakin konyol dan buru-buru menyela, Xiao Lu, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Dia tidak mengejarku. Kita di sini hari ini untuk membicarakan beberapa urusan pekerjaan. Lu Xiao Lu mencibir. Pekerjaan apa? Bukankah semua pria ini menggoda wanita dengan kedok pekerjaan? Bukankah kau terlalu naif? Lin Qianqian ingin bicara lebih banyak, tetapi Lu Xiao Lu menoleh ke arah Ye Feng. Berapa penghasilan toko barang antikmu dalam sebulan? Bisakah kamu membiayai Qianqian? Ye Feng mengerutkan bibirnya tak berdaya. Sejujurnya, aku benar-benar tidak tahu berapa penghasilan toko barang antikku dalam sebulan. Lagi pula, aku tidak mengejarnya. Apa kau salah paham? Apa yang dia katakan memang benar. Dia sebenarnya tidak tahu banyak tentang pendapatan toko barang antik itu. Dia punya banyak sekali bisnis, dan toko barang antik itu yang paling tidak menguntungkan. Rasanya tidak ada gunanya dia khawatir. Tapi di telinga Lu Xiaolu, kata-kata ini jelas-jelas mengelabuinya. Hehe, kamu bahkan tidak berani bilang berapa penghasilanmu. Kenapa kamu pura-pura jadi bos besar? Apakah kau pikir dengan kekuatanmu, kau pantas mendapatkan wanita cantik seperti Qianqian? Lin Qianqian terus menariknya, tetapi dia mengabaikannya dan menatap Ye Feng seperti sedang menginterogasi seorang penjahat. Ye Feng menghela napas, Nona Lu, Anda pasti salah paham. Qianqian dan saya hanya berteman. Tidak serumit yang Anda pikirkan. Saya punya pacar. Akan lebih baik jika dia tidak menjelaskan. Namun setelah penjelasannya,
tatapan Lu Xiaolu menjadi semakin meremehkan. Baiklah, apa kau menggunakan kian-kian kami sebagai ban serep? Apa kau berencana meninggalkannya setelah bermain dengannya? Apa kau tidak mau bertanggung jawab? Lin Qianqian mendengar ucapannya yang semakin konyol dan buru-buru menyela. Xiaolu, kita sudah 2 tahun tidak bertemu, kan? Bagaimana kabarmu selama 2 tahun ini? Aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Mendengar pertanyaannya, Lu Xiaolu membiarkan Ye Feng pergi untuk sementara waktu. Ia mengangkat pergelangan tangannya dengan gaya pamer, memperlihatkan jam tangan Breguet Queen of Napoli. Tentu saja aku baik-baik saja. Kamu lihat jam tangan ini. Pacar baruku yang memberikannya kemarin. Harganya lebih dari 200.000 yuan. Lin Qianqian menatapnya dengan heran. Pacar barumu memberimu hadiah semahal itu. Ini. Bagus, kan? Kalau aku tidak akan berani menerimanya. Lu Xiaolu tersenyum tipis. Kau terlalu lama di toko barang antik. Pikiranmu kuno sekali. Seberapa besar uang yang rela dikeluarkan pria untukmu membuktikan betapa berharganya dirimu di hatinya. Jika dia tidak mau memberimu 1 sen pun, itu membuktikan bahwa kamu tidak berharga di matanya. Ketika mengucapkan kalimat terakhir, ia melirik Ye Feng dari sudut matanya. Jelas sekali bahwa ucapannya itu dimaksudkan untuk didengar Ye Feng. Ye Feng hanya menyesap anggur merahnya. Senyum aneh muncul di wajahnya. Sekilas, ia tahu bahwa jam tangan yang dikenakan wanita itu adalah jam tangan kelas A, paling mahal harganya beberapa ratus yuan. Dilihat dari penampilannya, di mata pacarnya, dia hanya sekadar penjual ayam pinggir jalan. Bagaimana dengan pacarmu? Kenapa aku tidak melihatnya? Lin Qianqian cukup pintar untuk tahu bahwa dia sedang pamer. Dia buru-buru mengganti topik. Oh, dia pergi ke tempat parkir untuk memarkir Mercedes-Benz Glow-nya. Dia seharusnya segera sampai. Saat Lu Xiaolu berbicara, ia menoleh ke belakang dan melihat seorang pria berjalan masuk dari luar. Dawang, ke sini. Ye Feng dan Lin Qianqian berbalik, senyum aneh muncul di wajah mereka pada saat yang sama. Pacar Lu Xiaolu berusia sekitar 30 tahun. Karena kebotakannya yang parah, ia tampak seperti orang berusia 50-an. Meskipun ia mengenakan setelan mahal, setelan itu tetap tidak cocok dengan temperamennya yang sederhana. Sekali lihat, orang bisa tahu bahwa ia seorang kaya baru. Apalagi gunung itu baru saja meletus belum lama ini. Saat pertama kali masuk ke restoran itu, dia bersikap sedikit tidak wajar, seolah-olah itu adalah pertama kalinya dia memasuki tempat seperti itu. Namun, saat dia melihat Lu Xiaolu, dia membusungkan dadanya lagi dan berpura-pura percaya diri. Dawang, perkenalkan. Ini teman sekamarku semasa kuliah, Lin Qianqian. Lu Xiaolu berinisiatif menghampirinya. Ia merangkul lengan pria itu dan memperkenalkannya kepada Lin Qianqian. Qianqian, ini pacarku, Su Dawang. Bab 1075 Toko Barang Antik. Kupikir itu masalah besar. Lin Qianqian mengulurkan tangannya dengan murah hati. Halo, Tuan Su. Namun, Su Dawang tidak bereaksi. Matanya menatap lurus ke arahnya tanpa bergerak. Lin Qianqian merasa tidak nyaman di bawah tatapannya dan perlahan menarik tangannya. Lu Xiaolu buru-buru mendorong Su Dawang. Dia sedang berjabat tangan denganmu. Kenapa kau menatapnya? Su Dawang akhirnya bereaksi dan merasa sedikit malu. Kamu tidak memberitahuku kalau ada teman sekelas yang secantik ini. Nona Lin, sangat cantik. Biasanya, ketika seorang pacar memuji wanita lain karena kecantikannya di hadapannya, sang gadis pasti akan sangat marah. Namun, Lu Xiaolu sama sekali tidak merasa kesal. Ia malah mengangguk setuju. Tentu saja. Qianqian kami adalah primadona sekolah saat itu. Banyak anak laki-laki yang mengantre untuk mendekatinya. Ia menerima lusinan surat cinta setiap hari. Lin Qianqian segera mencubitnya. Xiaolu, omong kosong apa yang kau bicarakan? Sambil berkata demikian, dia cepat-cepat melirik ke arah Ye Feng, takut kalau dia salah paham dan mengira kalau dia wanita yang suka main perempuan sembarangan. Apa yang perlu dipermalukan? Aku hanya ingin memberitahu beberapa orang bahwa kau butuh kekuatan untuk mengejar Qianqian. Lu Xiaolu mengerucutkan bibirnya dan menarik Lin Qianqian untuk duduk. Karena kursi ini berkapasitas 4 orang, Lin Qianqian dan Lu Xiaolu duduk di satu sisi, Su Dawang hanya bisa duduk di sebelah Ye Feng. Halo, Ye Feng berinisiatif untuk menyapanya. Namun, Su Dawang tidak menjawab. Malah, ia menatapnya dengan pandangan bermusuhan. Anda, pacar Nona Lin. Sebelum Ye Feng sempat menjawab, Lu Xiaolu yang berada di samping berbicara lebih dulu, dia bos Qianqian. Dia sedang mengejar Qianqian. Su Dawang menatap Ye Feng dengan kaget. Bos, apa bisnismu? Toko barang antik, jawab Lu Xiaolu lagi. Toko barang antik. Kupikir itu masalah besar. Mendengar jawaban ini, Su Dawang tampak menghela napas lega.
Ia diam-diam mengamati Lin Qianqian lagi. Dia sempat berpikir kalau pacarnya itu sangat cantik, tapi jika dibandingkan dengan gadis di hadapannya, dia bagaikan burung pegar yang dibandingkan dengan burung phoenix. Sungguh keindahan yang tak tertandingi. Sungguh menyenangkan melihatnya dari kejauhan. Selain itu, kekuatan pesaingnya tampaknya tidak terlalu kuat, yang membuatnya semakin bersemangat. Xiaolu, aula ini terlalu berisik. Apa ada kamar pribadi? Sambil berbicara, Su Dawang sengaja menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan jam tangan Vacheron Konstantin senilai lebih dari 200.000 yuan. Ye Feng hanya meliriknya, dan itu juga palsu. Mungkinkah orang ini menjual jam tangan palsu? Lu Xiaolu mendengar keluhannya dan buru-buru memanggil pelayan. Tukarkan kamar pribadi untuk kami. Pelayan itu tertegun sejenak. Nona, semua kamar pribadi biasa di sini sudah dipesan. Sekarang, hanya tersisa satu kamar pribadi kelas 1. Lu Xiaolu tidak menunggu sampai dia selesai bicara dan langsung menyela. Kalau begitu, pindahkan kami ke kamar pribadi kelas atas. Pelayan itu ragu sejenak. Nona, apakah Anda yakin ingin pindah ke kamar pribadi kelas 1? Lu Xiaolu sedikit kesal. Apa maksudmu dengan yakin? Apa kau takut kita tidak mampu? Pelayan itu terbatuk datar. Biaya kamar pribadi untuk kamar pribadi kelas 1 adalah 18.000 yuan. Begitu dia mengatakan ini, wajah Su Dawang berkedut. Lin Qianqian buru-buru menarik tangan Lu Xiaolu. Xiaolu, kita bisa makan di sini. Kamu tidak perlu mengeluarkan uang. Tapi Lu Xiaolu mengabaikannya dan hanya menatap pelayan itu dengan marah. Bukankah cuma 18.000? Kenapa kau bicara omong kosong begitu? Pelayan itu tersenyum canggung dan bergegas pergi untuk menyiapkan kamar pribadi bagi mereka. Lu Xiaolu menghampiri dan memegang lengan Su Dawang. Dawang, kau tidak akan menyalahkanku karena mengambil tindakan sendiri, kan? Su Dawang tertawa kaku. Mana mungkin? Bukankah cuma 18.000? Asal kamu senang, 180.000 pun tidak masalah. Saat berbicara, ia terus melirik Lin Qianqian, jelas sekali ia sedang berbicara dengannya. Lin Qianqian pernah menjadi manajer properti sebelumnya, jadi dia telah melihat banyak sekali orang kaya. Apalagi saat ia duduk berhadapan dengan seorang miliarder sejati. Tindakan Su Dawang yang memamerkan kekayaannya terasa kekanak-kanakan dan menggelikan baginya. Akan tetapi, demi Lu Xiaolu, dia tidak mengatakan apapun. Saat itu, pelayan sudah menyiapkan kamar pribadi untuk mereka. Mereka berempat langsung naik ke lantai 2. Kamar pribadi ini sangat mewah, cukup untuk menampung lebih dari 20 orang. Ye Feng dan Lin Qianqian masih relatif tenang, sementara Su Dawang dan Lu Xiaolu sudah terpukau oleh kemewahan tempat ini. Mereka tak bisa pulih dari keterkejutan mereka untuk waktu yang lama. Wah, Dawang, lihat kursi ini, mewah banget. Lihat juga peralatan makan ini. Ini dipakai di istana, kan? Ada juga. Su Dawang terkejut pada awalnya, tetapi ketika dia melihat betapa tenangnya Ye Feng dan Lin Qianqian, dia hanya bisa berpura-pura tenang. Hei, apa masalahnya? Kalau kamu suka, setelah kita beli rumah, kita ganti perabotannya untukmu. Dawang, kamu baik sekali padaku, aku tersentuh sekali. Lu Xiaolu memeluknya dan mencium pipinya. Su Dawang langsung gembira. Tentu saja, menjadi istriku sungguh membahagiakan. Aku pasti akan membuatmu menjadi orang paling bahagia di dunia. Lu Xiaolu segera menyeka air matanya, tetapi tidak ada setitik pun air mata di wajahnya. Dawang, aku sangat bahagia telah menemukan pria sepertimu. Ye Feng dan Lin Qianqian memutar mata mereka. Kemampuan akting mereka yang buruk bahkan lebih menjijikkan daripada drama idola yang melodramatis. Bab 1076 Bagaimana aku harus mengejarnya? Ajari aku. 1 porsi kaviar, 1 porsi sup buntut, 4 porsi steak fillet. Mungkin untuk memamerkan kekayaannya kepada Ye Feng. Ketika Lu Xiaolu memesan, ia sengaja memilih beberapa hidangan mahal. Harganya lebih dari 1.000. Jelaslah bahwa kelopak mata Su Dawang akan berkedut 2 kali setiap kali dia memesannya. Dia memesan 7 atau 8 di antaranya berturut-turut, yang jumlahnya mencapai lebih dari 10.000. Lin Qianqian tak tahan lagi. Xiaolu, pesan saja ini. Aku dan Ye Feng hampir selesai. Su Dawang menatapnya dengan kagum. Ia begitu cantik dan bijaksana. Wanita seperti ini sungguh langka. Sebagai perbandingan, Lu Xiaolu bahkan lebih buruk. Lu Xiaolu berpikir sejenak. Baiklah, cukup sekian untuk saat ini. Kalau kurang, kita pesan lagi. Su Dawang menghela napas lega. Nona Lin benar. Makanan di sini terlalu murah. Lain kali aku akan mengajakmu ke restoran barat yang sangat mewah. Itu makanan barat yang asli. Lin Qianqian sangat kesal dengan pria ini. Pria itu jelas pelit, tapi tetap saja ingin berpura-pura kaya. Ia langsung bertanya, aku belum tanya.
Apa pekerjaan Tuan Su? Su Dawang mengangkat kepalanya dengan bangga. Kerja? Siapa yang masih kerja sekarang? Berapa penghasilanmu? Lu Xiaolu langsung menjelaskan, rumah Dawang baru saja dirobohkan. Kamu pernah dengar tentang desa Pulau Bambu? Mereka mendapat uang yang sangat besar untuk pembongkaran itu. Ye Feng, yang selama ini menghindari hal ini, ketika mendengar kata-kata desa Pulau Bambu, ekspresinya langsung berubah aneh. Tuan Su dari desa Pulau Bambu. Su Dawang menatapnya dengan puas. Ya, kamu juga pernah dengar tentang desa Pulau Bambu. Ye Feng ingin tertawa, tetapi akhirnya ia menahannya. Tentu saja, akhir-akhir ini, berita melaporkan bahwa stasiun kereta bawah tanah baru akan dibangun di sana. Kudengar harga rumah sedang meroket. Su Dawang mengangguk. Benar. Ayah saya sekretaris desa Pulau Bambu. Keluarga kami punya lebih dari 10 rumah di desa ini. Lin Qianqian juga sangat terkejut. Seharusnya itu banyak uang, kan? Secerca rasa kesal terpancar di wajah Su Dawang, tetapi ia segera menutupinya. Tentu saja, setiap rumah terjual, 1 juta. Ketika dia mengucapkan angka ini, dia sudah mengumpat dalam hatinya. Ia sedang bekerja di luar kota. Ketika mendengar bahwa rumahnya akan digusur, ia bergegas kembali. Namun, ia masih terlambat. Saat ia kembali, semua rumah di desa telah terjual. Keluarga mereka memiliki total lebih dari 10 suite dan menerima lebih dari 1 juta yuan dana pembongkaran. Keluarga mereka awalnya cukup bahagia dan merasa telah menghasilkan banyak uang. Namun, mereka segera mengetahui bahwa desa tersebut akan membangun stasiun kereta bawah tanah. Malam itu, banyak petinggi datang dan bahkan meneriakkan harga selangit, yaitu 1 juta yuan untuk 1 set. Penduduk desa begitu menyesal hingga usus mereka menghijau. Mereka terus mengutuk si pencatut berhati hitam itu. Namun, masalah ini sudah menjadi takdir. Sebesar apapun kebencian yang mereka pendam, itu tidak akan membantu. Lin Qianqian terkejut. 1 set seharga 1 juta yuan. Bukankah itu berarti keluargamu akan mendapatkan lebih dari 10 juta yuan untuk pembongkarannya? Su Dawang menekan rasa kesal di hatinya dan mulai pamer lagi. Ini cuma 10 juta lebih sedikit. Itu semua uang kecil. Saya sudah bicara dengan beberapa petinggi dan siap berinvestasi di beberapa proyek besar. Nanti, saya bisa menghasilkan uang sambil berbaring. Lu Xiaolu langsung memeluk lengannya dengan genit. Dawang, kalau kamu kaya nanti, jangan lupakan aku. Su Dawang langsung membelai wajahnya. Mana mungkin? Sekalipun aku jadi orang terkaya di provinsi Guangdong Selatan, aku tak akan melupakanmu. Dawang, kamu baik sekali, aku sayang kamu. Ye Feng tak tahan lagi. Ia segera berdiri. Aku mau ke kamar mandi dulu. Lin Qianqian memperhatikan ekspresi aneh di wajahnya dan segera berdiri. Aku juga ikut. Setelah mengatakan itu, dia mengikuti Ye Feng keluar. Saat dia keluar dari ruangan, Ye Feng tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak. Lin Qianqian bingung. Apa yang kamu tertawakan? Ye Feng menahan tawanya. Aku mengerjakan proyek real estate 2 hari yang lalu. Lin Qianqian semakin bingung. Apa yang lucu? Ye Feng menatap ruang pribadi itu. Proyek desa Pulau Bambu yang dia sebutkan telah diakuisisi oleh perusahaan kami. Lin Qianqian ternganga kaget. Perusahaanmu yang melakukan ini? Ye Feng mengangguk. Dan kompensasinya tidak banyak, hanya 100.000 yuan per set. Lin Qianqian sangat terkejut hingga tak bisa menutup mulutnya. Bukankah itu berarti asetnya cuma 1 juta yuan? Tapi dia malah memberi Xiaolu jam tangan senilai lebih dari 200.000 yuan dan begitu banyak barang bermerek. Bagaimana kau menjelaskannya? Ye Feng menjentikkan kepala kecilnya. Perlu tanya. Itu semua barang kelas aku rasa harganya bahkan tidak sampai 1.000 yuan, kan? Ekspresi Lin Qianqian tampak lesu. Ia baru tersadar setelah sekian lama. Maksudmu, Su Dawang ini berusaha membuat dirinya terlihat baik. Bukankah itu berarti Xiaolu ditipu olehnya? Tidak, aku harus kembali dan memberitahunya. Sambil berbicara, dia hendak berjalan kembali. Ye Feng buru-buru menariknya kembali. Kusarankan kau jangan ikut campur urusan orang lain. Mereka berdua siap berjuang dan menderita, kenapa kau ikut bersenang-senang? Tidak ada tapi-tapian. Kalau kau ceritakan kejadiannya dan menghancurkan impianmu jadi sugar daddy, dia mungkin tidak akan berterima kasih padamu. Dia bahkan mungkin membencimu. Ketika Lin Qianqian keluar dari ruangan, mata Su Dawang mengikutinya untuk waktu yang lama. Berhenti melihat. Kalau terus melihat, bola matamu akan copot. Lu Xiaolu tiba-tiba berbicara. Su Dawang buru-buru tersadar. Xiaolu, jangan salah paham. Aku hanya... Lu Xiaolu langsung memotongnya, jangan jelaskan. Bisakah kalian bersembunyi dariku? Qianqian lebih cantik dariku. Bentuk tubuh dan temperamennya lebih baik dariku. Kalau aku laki-laki,
aku juga akan menyukainya. Su Dawang langsung menatapnya dengan gugup. Xiaolu, kamu marah? Lu Xiaolu menggelengkan kepalanya. Tidak, untuk apa aku marah? Wajar bagi pria yang cakap untuk memiliki 3 istri dan 4 selir. Apa yang disebut kesetiaan hanya bisa berarti kau tidak punya kemampuan. Su Dawang langsung yakin dengan teorinya. Kalau begitu, kalau aku mengejarnya, kamu gak akan marah, kan? Lu Xiaolu memeluk lengannya dan terus menggosok-gosoknya. Kalau kau bisa mengalahkannya, itu kemampuanmu. Itu juga membuktikan seleraku bagus. Hati Su Dawang membara. Bagaimana aku harus mengejarnya? Ajari aku. Bab 1077 Anak Muda, Kemiskinan Membatasi Imajinasimu. Lu Xiaolu sudah menunggunya menanyakan pertanyaan ini. Aku tahu ada lowongan properti hari ini. Ayo beli 2 rumah. Kita masing-masing akan punya 1. Aku yakin tidak ada wanita yang bisa menahan godaan rumah. Ekspresi Su Dawang membeku. Beli rumah. Dia taipan palsu. Bukankah ini memberinya masalah yang sulit? Lu Xiaolu juga seorang wanita yang berpikiran jernih. Ia langsung menyadari bahwa Lu Xiaolu enggan. Dawang, kalau kamu merasa sulit, lupakan saja. Setelah berkata demikian, dia pun menunjukkan ekspresi kecewa padanya. Su Dawang buru-buru melambaikan tangannya. Tidak sulit, tidak sulit. Kalau begitu sudah beres. Setelah makan, kita akan pergi melihat-lihat rumah. Lu Xiaolu langsung tersenyum lebar dan mencium pipinya. Aku tahu aku tidak salah menilaimu. Dawang, kau begitu baik padaku. Aku tersentuh. Su Dawang sangat gembira dengan bujukannya, tetapi ia masih sedikit khawatir. Apa kau pikir bocah Ye itu akan merusak rencanaku? Lu Xiaolu tersenyum sinis. Jangan khawatir. Si Ye itu cuma cantik wajahnya. Berapa banyak uang yang bisa dimiliki pemilik toko barang antik? Bagaimana bisa disebut kaya kalau uangnya paling banyak 1,8 juta yuan? Wajah Su Dawang berkedut. Kata-katanya agak mencurigakan. Lu Xiaolu kembali bersandar ke pelukannya. Dawang, aku janji, asal kau memberiku rumah, aku akan membantumu merayu Lin Qianqian. Su Dawang ragu sejenak sebelum menggertakkan giginya. Baiklah, aku akan membelinya. Sambil berbicara, ia mengulurkan tangan ke dadanya, bersiap untuk mendapatkan sedikit bunga, tetapi Ye Feng dan yang lainnya telah kembali. Ia hanya bisa menyerah. Setelah mereka berempat selesai makan, Ye Feng dan Lin Qianqian berdiri untuk pergi. Su Dawang buru-buru mengedipkan mata pada Lu Xiaolu. Lu Xiaolu langsung mengerti. Qianqian, kalau tidak ada yang lain, ikut kami ke kantor penjualan Chang Feng Real Estate. Lin Qianqian terkejut. Kenapa kita ke sana? Lu Xiaolu melirik Su Dawang. Dawang bilang dia akan membelikanku rumah. Lin Qianqian terkejut. Membeli rumah. Dia ingin membelikanmu rumah. Tapi, dia sebenarnya ingin memberitahu Lu Xiaolu bahwa Su Dawang berpura-pura menjadi orang kaya, tetapi ketika teringat pengingat Ye Feng, dia hanya bisa mengubah kata-katanya. Tapi sudah berapa lama kalian saling kenal? Lu Xiaolu memeluk lengan Su Dawang. Dawang tidak punya sifat baik lain selain kemurahan hati. Selama dia suka sama seseorang, dia nggak pernah peduli sama uang. Betul, Dawang. Su Dawang mengangguk. Benar. Selama itu istriku, aku akan memetiknya untuknya bahkan jika aku harus meminta bintang di langit. Lin Qianqian menatap Ye Feng dengan ragu. Tapi kita masih punya urusan nanti. Aku khawatir. Lu Xiaolu tidak memberinya kesempatan untuk menolak. Ia meraih lengannya dan berjalan keluar. Aduh, bukankah kamu dulu manajer properti? Anggap saja itu sebagai bantuan untukku memberi nasihat. Kalau sudah waktunya, aku akan memberimu tas LV sebagai hadiah terima kasih. Su Dawang menatap punggung kedua wanita cantik itu. Tatapannya semakin bergairah, dan tatapannya ke arah Ye Feng pun semakin tidak bersahabat. Nak, Lin Qianqian milikku. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, cepatlah pergi. Kalau tidak, kau akan dicemooh. Ye Feng menyentuh hidungnya. Bukankah kamu sudah punya Lu Xiaolu? Su Dawang memamerkan otot-ototnya. Pria yang cakap akan punya 3 istri dan 4 selir. Kesetiaan hanya membuktikan bahwa kau tidak cakap. Mengerti. Ye Feng mengangguk mengerti. Jadi, kamu sangat mampu. Kamu yakin bisa beli rumah? Su Dawang mengalihkan pandangannya dengan rasa bersalah, lalu mencibir, hehe, bukankah itu cuma rumah? 3 atau 4 set pun tak masalah. Anak muda, kemiskinan telah membatasi imajinasimu. Apakah kamu ingin mengikutiku dan memperluas wawasanmu? Baiklah, aku benar-benar ingin memperluas wawasanku. Ye Feng langsung tersenyum dan mengangguk. Aku juga akan membiarkanmu melihat sendiri bagaimana aku berhasil merayu adikmu, Lin. Haha. Su Dawang tertawa arogan dan melangkah keluar dengan langkah tidak sopan. Ye Feng menatap punggungnya. Ia bingung harus tertawa atau menangis.
Sudawang ini sungguh bodoh, ia jadi agak imut. Mereka berempat duduk di dalam Benz milik Sudawang dan melaju menuju kantor penjualan Changfeng Real Estate. Menurut perkiraan Ye Feng, dia mungkin menyewa mobil ini. Lagi pula, harganya hanya 1 juta yuan. Tidak cukup baginya untuk menghabiskan uang sebanyak itu. Benar saja, ia mengirimkan foto mobil itu kepada Gao Hu. Dalam 10 menit, Gao Hu membalas. Mobil itu disewa dari sebuah perusahaan rental mobil di Yangcheng. Biaya sewa per hari sekitar 2.000 yuan. Ye Feng menahan tawanya dan menyerahkan teleponnya kepada Lin Qianqian yang duduk di sampingnya. Ketika Lin Qianqian melihat pesan ini, wajahnya langsung memerah. Ia memelototi Sudawang yang sedang mengemudi. Pria ini terlalu hina. Dia benar-benar menipu perasaan Lu Xiaolu seperti ini. Dia merasa bahwa sebagai teman sekamar Lu Xiaolu di universitas, dia harus mengingatkannya agar dia tidak terus tertipu. Xiaolu, bolehkah aku melihat jam tanganmu? Lu Xiaolu tertegun sejenak, tetapi ia tetap menyerahkan jam tangan itu dengan murah hati. Hati-hati. Jam tangan ini sangat mahal. Kau takkan sanggup membelinya kalau sampai rusak. Lin Qianqian tidak banyak bicara. Ia mengambil arloji itu dan mengamatinya sejenak. Tiba-tiba, ia berseru, arloji ini, sepertinya ada yang salah. Ye Feng memperhatikan Sudawang yang sedang mengemudi panik. Tangannya yang memegang kemudi mulai gemetar. Lu Xiaolu berbalik dan menatap Lin Qianqian. Ada masalah. Lin Qianqian mengerutkan kening dan menatapnya. Sepertinya ada yang salah dengan Ratu Napolimu. Lihat tali jam ini, pengerjaannya sangat kasar, dan dial ini. Lu Xiaolu tidak menunggunya selesai bicara dan langsung merebut kembali jam tangannya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Dawang menghabiskan lebih dari 200.000 yuan untuk membeli ini. Mana mungkin ada masalah? Kurasa kau iri, kan? Saya bekerja di toko barang antik, kata Lin Qianqian. Saya tahu 1 atau 2 hal tentang barang mewah. Bagaimana mungkin saya salah? Mendengar ucapannya, Lu Xiaolu tiba-tiba ragu dan menoleh ke arah Sudawang. Dawang, apa yang dikatakannya benar. Ekspresi Sudawang berubah-ubah, dan tiba-tiba ia menginjak rem darurat. Omong kosong, aku beli jam tangan ini di toko khusus. Kok bisa palsu? Jangan dengarkan omong kosongnya. Kamu masih tidak mengakuinya. Jam tangan, baju, dan tas yang kamu berikan kepada Xiaolu semuanya palsu. Bahkan mobilmu pun sewaan. Lagi pula, kamu tidak punya 10 juta sama sekali. Perusahaan real estate hanya memberimu kompensasi lebih dari 1 juta. Lin Qianqian mendengarnya berdalih dan mengungkapkan semua rahasianya dalam satu tarikan napas. Ekspresi wajah Sudawang menjadi semakin buruk, dan ada sedikit kepanikan di matanya. Lu Xiaolu menatap Sudawang dengan heran dan ragu. Dia, apakah yang dia katakan benar? Saat ini, Sudawang sudah tenang. Ia menatap Lin Qianqian, lalu Ye Feng yang masih tenang. Dari siapa kau mendengar ini? Lin Qianqian mendengus dingin. Kalau kau tidak ingin orang lain tahu, jangan lakukan itu. Termasuk saat kau bilang akan membawa Xiaolu untuk membeli rumah, kau mungkin juga berbohong padanya, kan? Sudawang menatapnya sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum. Oh, aku mengerti. Kau mengarang kebohongan seperti itu untuk memisahkan aku dan Xiaolu, agar kau bisa memanfaatkannya, kan? Bab 1078 jadi dia orang jahat. Lu Xiaolu langsung menatap Lin Qianqian dengan curiga. Lin Qianqian langsung marah. Omong kosong. Aku memang ingin memutuskanmu, tapi aku melakukannya tanpa alasan apapun. Aku melakukannya demi Xiaolu. Lu Xiaolu tiba-tiba menyela, Qianqian, aku sudah memperlakukanmu seperti kakak yang baik. Aku tidak menyangka kau ingin menghancurkan hubunganku dengan Dawang. Apa kau tidak mengecewakanku? Lin Qianqian tertegun. Xiaolu, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku sama sekali tidak bermaksud begitu. Aku. Lu Xiaolu menatapnya dengan marah. Lalu apa maksudmu? Bukankah kau hanya iri karena aku hidup lebih baik darimu? Kalau begitu, katakan saja langsung. Apa perlu menggunakan cara terkutuk seperti itu? Lin Qianqian menyadari niat baiknya diperlakukan seperti hati keledai, dan ia terdiam. Semua yang kukatakan itu benar. Kalau kau tidak percaya, kau bisa tanya Ye Feng. Sudawang langsung menangkap inti masalahnya. Apakah dia menceritakan semua yang baru saja kau katakan? Lin Qianqian membiarkannya begitu saja dan hanya bisa mengikuti arus. Benar, Ye Feng yang memberitahuku. Dia pengembang desa Pulau Bambumu. Dia memberitahuku. Sudawang tidak memberinya kesempatan untuk menyelesaikan kalimatnya. Ia langsung mencibir Ye Feng. Oh, aku mengerti. Jadi anak ini takut aku mengejarmu, jadi dia sengaja mengatakan hal-hal buruk tentangku di depanmu. Jadi dia orang jahat. Lu Xiaolu juga menatap Ye Feng. Kau mengarangnya, kan? Lin Qianqian buru-buru mendorong Ye Feng,
katakan yang sebenarnya padanya, biarkan dia melihat warna asli Sudawang. Ye Feng menatapnya, lalu Lu Xiaolu, dan akhirnya Sudawang. Kata-kata ini, memang kubuat-buat. Aku takut Qian-Qian akan meninggalkanku dan jatuh cinta pada Tuan Su. Lin Qian-Qian cemas. Ye Feng, omong kosong apa yang kau bicarakan? Sudawang langsung mencibir. Dia bahkan mengaku berbohong. Apa kau masih ingin memperlancar urusannya? Lin Qian-Qian terdiam. Dia tidak tahu apa yang salah dengan Ye Feng. Ye Feng tiba-tiba menyangkalnya. Sudawang menatap Ye Feng dengan dingin. Aku ingin membawamu untuk memperluas wawasanmu, tapi karena kau begitu hina, tolong segera turun dari mobil. Hanya dia yang tahu bahwa apa yang dikatakan pihak lain itu benar, jadi dia sedikit takut pada Ye Feng sekarang. Kalau dia biarkan anak ini tinggal di sini lebih lama lagi, dia mungkin akan ketahuan. Sebelum Ye Feng sempat bicara, Lin Qian-Qian berkata dengan marah, kalian tidak perlu mengusir kami akan turun sendiri. Ye Feng, ayo pergi. Lu Xiaolu buru-buru menariknya kembali. Qian-Qian, apa yang kau lakukan? Ini hanya kesalahpahaman. Semuanya akan baik-baik saja setelah kita menjelaskannya dengan jelas. Tidak ada yang diizinkan pergi. Sambil berbicara, ia tersenyum pada Ye Feng. Tindakan Tuan Ye bisa dimengerti. Terutama karena dawangku terlalu hebat sehingga dia merasa terancam. Makanya dia mengarang kebohongan seperti itu, kan? Ye Feng langsung mengangguk. Ya, kau benar. Lin Qian-Qian sangat marah hingga tak bisa berkata apa-apa. Ia duduk di sana dengan wajah merajuk. Lu Xiaolu langsung tersenyum dan mencoba menenangkan suasana. Tidak apa-apa. Semuanya, tenanglah. Kita akan segera tiba di kantor penjualan Changfeng Real Estate. Ayo kita lihat-lihat rumah-rumahnya dengan suasana hati yang baik. Meskipun Sudawang benar-benar ingin mengusir Ye Feng, karena dia sudah berkata begitu, dia hanya bisa memelototi Ye Feng dan terus melajukan mobilnya. Lin Qian-Qian cemberut dan mengirim pesan ke Ye Feng. Ada apa denganmu? Kamu jelas tahu yang sebenarnya, kenapa kamu tidak mengatakannya? Ye Feng segera menjawab, mengapa aku mengatakannya? Lin Qian-Qian bahkan lebih marah sekarang. Tentu saja aku ingin Xiaolu melihat sifat asli pria ini. Ye Feng tersenyum, kamu masih terlalu kekanak-kanakan, apa kamu benar-benar berpikir teman sekamarmu begitu mudah dibodohi? Lin Qian-Qian mengerutkan kening. Apa maksudmu? Ye Feng melirik Lu Xiaolu yang duduk di kursi penumpang depan. Sebenarnya, dia sudah percaya kata-katamu, tapi dia tidak mau mengakuinya, bisakah kau membangunkan orang yang berpura-pura tidur? Kerutan di dahi Lin Qian-Qian semakin dalam. Aku masih tidak mengerti, kenapa dia berpura-pura tidur. Ye Feng menjawab dengan dua kata, bodoh sekali. Lin Qian-Qian segera menoleh dan menatapnya dengan tatapan membunuh. Ye Feng tidak bercanda. Dia mengirim dua pesan lagi. Setidaknya ada dua alasan. Pertama, dia tidak ingin terlihat terlalu menyedihkan di hadapanmu, sekalipun dia tahu telah ditipu, dia tidak akan mengakuinya di hadapanmu. Kedua, meskipun Sudawang adalah taipan palsu, lalat tetaplah daging, teman sekamarmu mungkin tidak akan puas jika dia tidak membersihkan kekayaan keluarganya, kan? Lin Qian-Qian melihat analisis Ye Feng dan menatap Lu Xiaolu yang duduk di kursi penumpang. Sepertinya masuk akal. Jadi kalian bertiga berakting, dan hanya aku yang menganggapnya serius. Anak muda, kau terlalu naif, pangkat teman sekamarmu sangat tinggi, dia rubah betina yang telah menjadi roh. Setinggi apapun dia tidak setinggi kamu, kalau dia rubah betina, berarti kamu rubah tua. Tidak, aku bukan rubah, aku seorang pemburu. Bajingan bau, pergilah ke neraka. Bab 1079 aku rela berdesakan dengannya di ruang bawah tanah. Ketika mereka berempat tiba di pusat penjualan Changfeng Real Estate, tempat itu sudah ramai. Melihat pemandangan orang-orang yang berebut itu, seolah-olah mereka tidak membeli rumah, tetapi membeli kubis. Lu Xiaolu tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah. Banyak sekali orang kaya di Yangcheng. Sudawang langsung tersenyum padanya. Kamu kaya sekarang. Uangku adalah uangmu. Lu Xiaolu tersenyum gembira dan meringkuk dalam pelukannya seolah-olah dia takut dia akan direnggut. Begitu mereka berempat masuk, seorang staf dari kantor penjualan langsung menyambut mereka. Tuan, apakah Anda ingin membeli rumah? Staf perempuan itu menatap Ye Feng lebih dulu. Jelas sekali dia telah memperlakukan Ye Feng sebagai pusat tempat ini. Sebelum Ye Feng sempat berkata apa-apa, Sudawang memelototinya dengan kesal. Perjelas, akulah yang ingin membeli rumah ini, bukan dia. Lihat dia. Apa dia terlihat mampu membeli rumah? Staf itu melakukan kesalahan. Ia langsung tersenyum meminta maaf, tetapi tak kuasa menahan diri untuk menatap Ye Feng. Para staf seperti mereka telah melihat banyak sekali orang. Tentu saja, mereka tahu bahwa sikap pemuda ini jelas bukan orang biasa.
Di sisi lain, Sudawang, meski mengenakan pakaian bermerek, tidak dapat menyembunyikan aura pedesaannya. Namun, bagaimanapun juga, ia seorang penjual, jadi ia tetap memiliki sedikit profesionalisme. Maaf, Pak. Saya buta. Izinkan saya menunjukkan kondisi properti kami terlebih dahulu. Meskipun Sudawang sangat kesal, ia tidak terus bersikap kalkulatif. Ia berpura-pura mengangguk dan berkata, pimpin jalan. Mereka berempat mengikuti staf dan berjalan menuju model bangunan. Pada saat yang sama, Liu Zongcheng, manajer umum Changfeng Real Estate, memandang pemandangan yang ramai di kantor penjualan dengan puas. Sejak ketua, Wei Changfeng, pensiun, seluruh tanggung jawab Changfeng Real Estate jatuh kepadanya sendiri. Dialah yang bertanggung jawab atas gedung ini dari awal hingga akhir, jadi dia tidak punya pilihan selain memperhatikannya. Karena itu, ia bergegas ke kantor penjualan pagi-pagi sekali. Melihat penjualan yang ramai, ia merasa lega. Dengan penampilan ini, posisinya akan stabil. Tepat saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya di tengah kerumunan. Kamu Feng. Dia mengira bahwa dia salah lihat dan buru-buru menggosok matanya. Benar saja, itu Ye Feng. Tuan Ye yang membuat Presiden Wei menderita kerugian besar. Kenapa dia ada di sini? Apa dia mau bikin masalah lagi? Liu Zongcheng agak bingung. Secara logika, Ye Feng juga memiliki perusahaan real estate di bawahnya. Bahkan jika dia ingin membeli rumah, seharusnya dia tidak datang ke Changfeng Real Estate. Oleh karena itu, dia secara tidak sadar merasa bahwa pihak lain ada di sini untuk menimbulkan masalah. Masalah ini sungguh rumit. Jika tidak ditangani dengan baik, jasa besar bisa menjadi kejahatan besar. Ia tidak sanggup memikul tanggung jawab ini sendirian. Ia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan mulai melapor kepada Wei Changfeng. Pramuniaga itu menjelaskan situasi keseluruhan gedung itu kepada mereka berempat, lalu menatap Sudawang. Tuan, jika Anda memiliki lantai yang Anda sukai, Anda harus segera memutuskan. Seperti yang Anda lihat, penjualan properti kami sangat tinggi. Jika Anda ragu lagi, Anda mungkin kehilangan kesempatan. Sudawang menoleh untuk melihat Lu Xiaolu. Xiaolu, kamu pilih salah satu. Lu Xiaolu menunjuk ke salah satu gedung. Menurutku gedung ini lokasinya bagus. Bagaimana kalau kita pilih yang ini? Sudawang tersenyum manis. Baiklah, asal kamu suka, aku akan membelikannya untukmu apapun yang terjadi. Sambil berbicara, dia melirik Lin Qianqian. Nona Lin, apakah Anda juga ingin memilih satu? Lin Qianqian tertegun dan buru-buru melambaikan tangannya. Aku tidak mampu. Sudawang tersenyum penuh arti. Kamu bisa pilih satu set yang kamu suka, sama seperti Xiaolu. Aku akan memberikannya padamu. Lin Qianqian juga orang yang cerdas. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar isyarat dalam kata-katanya? Apa maksudnya dengan sama dengan Xiaolu? Apakah dia mencoba mendukungnya? Dia segera berbalik menatap Lu Xiaolu, ingin melihat orang macam apa pria ini. Namun, Lu Xiaolu bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sebaliknya, ia tersenyum dan menatapnya. Benar, Qianqian. Kamu juga harus pilih satu. Lagi pula kamu tidak perlu mengeluarkan uang. Sayang sekali kalau tidak mengambilnya. Lin Qianqian merasa pandangan dunianya akan runtuh. Sebagai wanita normal, bukankah seharusnya dia marah ketika mendengar pacarnya ingin membelikan rumah untuk wanita lain? Namun, Lu Xiaolu tidak hanya tidak marah sama sekali, tetapi juga sangat murah hati. Sungguh tidak dapat dipercaya. Aku tidak mau, jawabnya dingin. Kalau bukan karena mereka sekelas, dia pasti sudah pergi dari tadi. Nona Lin, Anda harus berpikir matang-matang. Kesempatan itu sangat bagus. Jika Anda melewatkannya, Anda tidak akan pernah mendapatkannya. Beberapa orang mungkin tidak akan mampu membelinya untuk Anda seumur hidup mereka. Sudawang tidak menyerah. Ia terus membujuknya, dan tak lupa menyebut nama Ye Feng. Mungkin Lin Qianqian sedang mencoba membuatnya marah. Ia berbalik dan meraih lengan Ye Feng, menyandarkan kepalanya di bahunya. Sekalipun aku harus berdesakan dengannya di ruang bawah tanah, aku bersedia melakukannya. Apa yang bisa kau lakukan? Sudawang menggertakkan giginya karena marah. Kalau begitu, jangan menyesalinya. Lalu, ia menoleh ke arah Pramuniaga. Kami ingin lantai terbaik di gedung ini. Pramuniaga itu langsung gembira. Lantai terbaik di gedung ini adalah lantai 27. Tata letaknya tidak hanya sempurna, tetapi pemandangannya juga luas. Saya bahkan bisa membantu Anda merenovasinya secara gratis. Sudawang menyela dengan tidak sabar, sudahlah, jangan banyak bicara. Katakan saja berapa jumlahnya. Aku mau jumlah penuh. Ketika Pramuniaga itu mendengar bahwa dia begitu kaya, sikapnya menjadi semakin hormat. Apartemen yang Anda inginkan harganya 50.000 yuan per meter persegi.
120 meter persegi totalnya 6 juta yuan. Batuk, batuk. Mendengar harga ini, Su Dawang hampir tersedak ludahnya sendiri. Berapa? 6 juta. Apa kau merampokku? Dia mengira rumah di sini akan berharga lebih dari 1 juta yuan, tetapi dia tidak menyangka harganya akan lebih dari 6 juta yuan. Total asetnya hanya sedikit di atas 1 juta yuan. Paling-paling hanya cukup untuk uang muka, kan? Oh tidak, tindakan ini tampaknya agak terlalu besar. Bab 1080 Anda ingin bermain dengan wanita tanpa uang. Tuan, apakah Anda ingin membayar tunai atau dengan kartu? Tanya pramuniaga itu. Su Dawang terbatuk kering dan menggaruk kepalanya. Ada yang lebih murah. Ketika dia mengatakan hal ini, wajah tuannya langsung memerah. Tadi, dia bilang akan membeli satu set untuk Lu Xiaolu dan Lin Qianqian, tapi sekarang dia bahkan tidak mampu membeli satu set pun. Ini benar-benar tamparan di wajah. Pramuniaga itu langsung mengerti. Tatapan mengejek melintas di matanya. Meskipun dia membencinya, dia tetap memperkenalkannya dengan antusias. Tentu saja ada. Yang di lantai bawah pasti lebih murah. Misalnya, lantai 19 lebih murah 200.000 yuan dibandingkan lantai sebelumnya. Su Dawang ingin mengumpat dalam hati. Set tadi harganya lebih dari 6 juta yuan, dan harganya lebih murah 200.000 yuan. Bagaimana ini bisa disebut murah? Apakah ada yang lebih murah? Petik 2 titik. Gedung termurah di gedung ini adalah lantai 1. Totalnya sekitar 5 juta yuan. Melihatnya masih belum puas, pramuniaga itu terpaksa menawarkan lantai termurah. 5 juta. Su Dawang masih garuk-garuk kepala. Apa ada perbedaan antara 5 juta dan 6 juta? Dawang, aku suka lantai itu. Lantai itu pemandangannya paling bagus. Kenapa kamu tidak membelikannya untukku? Lu Xiaolu langsung memeluk lengannya dan terus mengguncangnya. Haha, kurasa lokasi gedung ini kurang bagus. Lihat, ada danau di sebelahnya. Rumah seperti ini rawan pasang surut. Biasanya, akan banyak kecoa dan semut. Lebih baik pindah ke rumah lain. Aku tidak suka yang ini, kata Su Dawang. Carikan satu lagi untuk kita. Dia tidak menunggu Su Dawang menolak. Lu Xiaolu langsung cemberut tidak senang dan merajuk. Ye Feng dan Lin Qianqian saling berpandangan, dan mereka ingin tertawa. Su Dawang ini jelas-jelas sok hebat. Dia pikir dia bisa memilih rumah manapun di sini hanya karena punya 1 juta yuan. Namun, dia tidak menyangka bahwa uang 1 juta yuan miliknya bahkan tidak cukup untuk membayar uang muka. Pramuniaga itu kemudian menawarkan beberapa rumah lagi kepadanya, tetapi harganya berkisar antara 3 hingga 5 juta yuan. Bahkan rumah dengan lokasi terburuk pun harganya lebih dari 3 juta yuan. Su Dawang berharap bisa menghilang saat itu juga. Dengan kekayaannya yang sedikit, ia bahkan tidak mampu membeli rumah terburuk di sini. Agak sulit untuk turun dari harimau itu. Dia sudah membual. Bagaimana dia akan mengakhiri ini? Lu Xiaolu tak tahan lagi dan langsung melotot ke arahnya. Su Dawang, apa kau pikir aku tidak layak punya rumah? Su Dawang buru-buru tersenyum meminta maaf. Bagaimana mungkin? Kamu sangat berharga di hatiku. Lu Xiaolu tidak tertipu oleh kata-kata manisnya kali ini. Ia bertanya, kalau begitu, kenapa kamu begitu lambat dan enggan membelikannya untukku? Bukankah kamu mendapatkan lebih dari 10 juta yuan untuk pembongkaran itu? Bukankah mudah membeli rumah di sini? Su Dawang tertawa datar. Hahaha, kurasa rumah-rumah di sini tidak cukup bagus untukmu. Bukankah desa Pulau Bambu kita akan membangun gedung baru? Aku kenal betul dengan bos Ling Yun Real Estate. Aku akan memintanya untuk memberikan kita yang terbaik. Aku janji. Lin Qianqian berbalik menatap Ye Feng. Bukankah bos Ling Yun Real Estate berdiri di sini? Karena kamu begitu akrab dengannya, bagaimana mungkin kamu tidak mengenalinya? Ye Feng juga merentangkan tangannya ke arahnya, lalu berbalik menatap mereka berdua. Sebenarnya, kupikir, ia ingin membuka mulut untuk meredakan kecanggungan, tetapi Lu Xiaolu menegurnya, kau tidak berhak bicara di sini. Diam. Lalu, dia menoleh ke arah Su Dawang. Aku ingin membeli rumah di sini. Kalau kamu tidak membelikannya untukku hari ini, kita putus saja. Wajah Su Dawang menggelap. Kamu terlalu realistis, ya. Bukankah kamu bilang kamu mencintaiku? Kalau aku tidak membelikanmu rumah, kamu akan putus denganku. Lu Xiaolu terlalu malas untuk berpura-pura di hadapannya. Tidakkah menurutmu itu konyol? Kenapa kau tidak bercermin saja? Kalau kau tidak punya uang, apa gunanya aku? Kamu mau main-main sama cewek tanpa uang? Pah. Saya bertanya sekali lagi. Apakah kamu akan membeli rumah ini atau tidak? Su Dawang berada dalam dilema. Lu Xiaolu adalah pacar tercantik yang pernah ia kencani. Mereka baru berpacaran 2 hari, dan keromantisannya belum pudar. Ia benar-benar tak sanggup berpisah dengannya.
Tetapi dia sebenarnya tidak mampu mengeluarkan uang sebanyak itu. Pertengkaran antara keduanya menarik perhatian banyak orang di aula. Beberapa orang bersorak-sorai dengan semangat seperti sedang menonton pertunjukan. Bro, beliin aja satu set buat dia. Kamu nggak bisa main gratis. Ya, karena kamu sudah membanggakannya, kamu harus menghormatinya. Kamu asyik bermain dengannya, tapi kamu berlama-lama saat waktunya membayar. Apa kamu masih laki-laki? Cantik, mainlah denganku, aku akan membelikannya untukmu, haha. Lin Qianqian memegang dahinya sambil menatap Ye Feng. Sepertinya agak memalukan. Ye Feng menahan tawanya. Kurasa kita harus mundur dulu. Lin Qianqian buru-buru mengangguk. Setuju. Saat keduanya berbicara, mereka hendak meninggalkan tempat kejadian. Pada saat ini, sekelompok orang tiba-tiba masuk dari luar. Seorang pria parubaya berjalan di tengah, diikuti oleh beberapa pria dan wanita berjas. Kedua pengawal di depan mendorong kerumunan dengan kasar. Beberapa dari mereka yang sedang marah langsung melotot ke arah orang-orang ini. Apa hak kalian mendorong saya? Kalian pikir kalian presiden? Pada saat ini, seseorang buru-buru menjelaskan kepadanya, kamu tidak kenal dia. Wei Changfeng. Siapa Wei Changfeng? Kenapa ada acara sebesar ini? Bukankah kita sekarang di kantor penjualan Changfeng Real Estate? Dia bos Changfeng Real Estate, Wei Changfeng. Dia orang penting di industri real estate yang Cheng. Ya ampun. Bos Changfeng Real Estate. Dia orang penting banget. Pantas saja dia sok pamer. Aku tidak menyangka akan bertemu Bos Wei hari ini. Aku sungguh beruntung. Dulu, Bos Wei jarang datang langsung ke pembukaan Changfeng Real Estate. Kenapa tiba-tiba datang hari ini? Mungkinkah sesuatu yang besar akan terjadi? Semua orang memandang Wei Changfeng dan yang lainnya dengan kaget dan bingung. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.